Oke, selamat malam, salam dan bahagia, semangat jiwa petani muda. Eh, Sebelum saya membacakan dari tugas manajemen agribisnis tersebut, saya akan memperkenalkan nama. Jadi, perkenalkan, nama saya Blasius Haryanto Kuswandibara, NIM 55, Prodi Agribisnis. Oke, baik, saya akan membacakan tugas dari manajemen agribisnis tersebut. Jadi, dalam tugas itu saya mengambil salah satu judul yang berjudul analisis tanaman jahe. Sebelum saya lanjut ke materi, kita sudah tahu bersama bahwa tanaman jahe itu adalah salah satu tanaman yang identiknya lebih ke tradisional. Jadi banyak manfaatnya seperti itu tanaman jahe tersebut, ya. Dan tanaman jahe itu jangan salah, itu adalah salah satu tanaman yang bisa dikategorikan tanaman yang mahal untuk di sektor pertanian. Jadi di sini saya akan membacakan sektor pertanian di Indonesia masih memiliki banyak peluang yang belum digali dan mempunyai prospek yang cerah. Meskipun pada masa sekarang sektor industri lebih diutamakan, perkembangan sektor pertanian tidak lepas sebagai pendukung yang kokoh. Oke, perekonomian yang tangguh yang dapat mendukung industri sangat diharapkan segera terwujud, mengingat pembangunan bangsa Indonesia yang telah memasuki pembangunan jangka yang panjang atau PJPT. Perekonomian yang tangguh harus didukung oleh sektor pertanian yang kokoh. Yang dalam arti kokoh itu berarti sudah mempunyai fondasi yang kuat dalam mengembangkan salah satu, ya ini, tanaman jahe tersebut. Maka harus ada kerjasama antara bidang-bidang yang berkaitan. Jadi bekerja sama itu dalam arti antara si A maupun si B itu sudah, maka harus ada kerjasama antara bidang-bidang yang berkaitan. Komoditas jahe masih menjanjikan peluang yang besar untuk dikembangkan terus melalui perkembangan sumber-sumber pertumbuhan seperti optimalisasi produktivitas lahan usaha, produktivitas lahan, penekanan kehilangan hasil baik pra panen maupun pasca panen. Pengembangan sistem agribisnis tanaman obat khususnya jahe merupakan satu kesatuan dalam upaya kegiatan-kegiatan pertanian, mulai dari ini subsistem pengadaan masukan sarana produksi, ada budaya, pengolahan, pemasaran, dan subsistem kelembagaan pendukung. Jadi tujuan tersebut tercapai dengan optimal secara kualitas, kuantitas. Saya akan melanjutkan dalam menjelaskan bagian dari analisis tanaman jahe. Oke, sebelumnya saya minta maaf kalau dalam tulisan ini tidak terlalu terlihat di kamera. Yang pertama itu ada pembangunan pertanian. Nah, di sini ada pembangunan pertanian itu bagaimana proses dari pengembangan jahe itu tersebut kita bisa ketahui bersama dalam bagian ini. Nah, dalam pembangunan pertanian itu sudah terbentuk, maka di sini akan dilakukan kebijakan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan jahe tersebut tadi. Nah, setelah terbentuknya pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan jahe, di sini ada sistem agribisnis, di mana di dalam sistem agribisnis tersebut ada beberapa subsistem, yaitu yang pertama subsistem pengadaan sarana produksi, subsistem produksi atau usaha tani, yang ketiga itu subsistem pengolahan dan pemasaran, dan yang terakhir itu ada subsistem kelembagaan pendukung. Nah, setelah terbentuknya sistem agribisnis ini, terus selanjutnya dibentuk lagi ada dua opsi, yaitu identifikasi faktor eksternal dan identifikasi faktor internal. Nah,
Di dalam identifikasi faktor eksternal itu ada poin-poin tertentu yang harus kita ketahui. Yang pertama itu ada pelanggan, pemasok, pemerintah, faktor alam, dan pertanian. Dan untuk yang identifikasi faktor internal, kita ketahui bersama juga sama seperti yang eksternal, ada beberapa poin yang kita harus ketahui. Yang pertama itu ada permodalan, sumber daya manusia, yang berikutnya adalah pemasaran, dan yang terakhir adalah operasional. Nah, untuk identifikasi faktor eksternal maupun internal, di sini ada mempunyai dua hal yang terpenting, yaitu ada peluang dan ada ancaman. Yang untuk internal itu ada kekuatan dan ada kelemahan. Dan dari identifikasi faktor eksternal maupun internal itu terbentuklah ada 4 poin-poin, yaitu yang pertama tadi peluang, ancaman, kekuatan, dan kelemahan. Nah, di antara 4 opsi itu, di situ dibuat menjadi satu analisis, yaitu analisis matrik SWOT. Nah, sudah terbentuknya analisis SWOT ini untuk perkembangan dari bagan tersebut. Untuk ini tanaman jahe itu dilakukannya strategi pengembangan agribisnis jahe. Mungkin cuman itu yang saya bisa jelaskan, yang saya bisa ketahui, yang saya bisa pelajari, yang saya bisa pahami. Sebelumnya minta maaf jika ada kata-kata yang kurang baku maupun teman-teman kurang pahami. Saya minta maaf. Sekali lagi terima kasih, salam dan bahagia. Tetap semangat untuk kita semua. Terima kasih.